Ah, i- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Wulan juga gimana nih? Apa kabar? Baik teh, alhamdulillah sehat. Mohon Alhamdulillah. doanya lagi nyusun tesis. Walah, Masya Allah. Iya, Kemarin pulang ke ini ya, ke rumah ya. iya teh lagi di Tangerang teh. Aku Oh, sekarang juga masih di Tangerang. masih di Tangerang sampai insya Allah sampai Jumat kuliah 1 pekan lagi. Masya Allah. Semoga doain bareng-bareng ya, teman-teman. Semoga tesisnya Teh Wulan dimudahkan, dilancarkan, diberikan keberkahan kan dan kebermanfaatan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jazakillah teh, teman-teman semua. Jazakallah. Allah khair. Oke, kita mulai ya. Tadi Alhamdulillah sudah dibuka sama Teh Wulan. Tapi saya izin apa namanya berdoa lagi gitu, karena kita nggak bisa ada ya, ada apa namanya ayat-ayat yang mungkin akan kita diskusikan pada malam hari ini. Kita mulai ya pada malam hari ini ngobrol-ngobrol pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, meskipun tidak on cam, apa namanya, meeting chatnya ya selalu diaktifkan ya, karena saya akan bertanya-bertanya kepada teman-teman semua nih ya. Em, Alhamdulillah kita sudah sampai ke kelas ketiga kita di rangkaian kelas di bulan Oktober ini. Start over again. Yang pertama itu temanya adalah when life fall apart gitu ya. Kemudian yang kedua rebuilding the broken, dan yang ketiga ini adalah becoming whole again gitu kan. Karena apa ya, biasanya ketika kita Allah berikan kasih sayang berupa pelajaran hidup yang sangat berharga gitu ya, which is sebuah apa namanya kegagalan gitu, atau kecewaan atau kehilangan atau kehancuran atau keberantakan gitu ya. Kita seringkali merasa hancur gitu, padahal sebenarnya eh, ada tujuan gitu ya, ada makna kenapa Allah melakukan itu semua. Dan ternyata setelah kita mungkin kehilangan itu atau mengalami kehancuran itu, kita akan mendapati sesuatu yang baru gitu. Kalau kita merasa diri kita ini yang hancur, yang hilang, justru kita akan mendapatkan diri kita yang benar-benar baru gitu, yang benar-benar berharga, yang sudah jauh lebih bertumbuh daripada diri kita yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Em, nah ini ya, becoming whole again, Allah and me. Ya, ternyata, ini apa nih Kak? Apa namanya maknanya? Nanti kita di akhir ya akan kita diskusikan. Yang pertama, persiapan kelas ini sudah disampaikan ya tadi sama Kak Ulan untuk ambil wudhu, karena kita nggak memungkiri bahwa poin utama gitu ya, seorang pencari ilmu itu adalah keberkahan gitu. Jadi ternyata yang kita kejar itu bukan hanya apa namanya, bukan hanya banyaknya wawasan kita atau banyaknya hafalan kita, tapi juga ternyata adalah keberkahan dari Allah. Karena yang sedikit jika diberkahi akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih efektif gitu ya untuk perubahan kita dan lingkungan kita jika Allah memberikan keberkahan seperti itu. Yang kedua, komen asal daerah. Nah, ini karena teman-teman udah pada menulis ya, Masya Allah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Banten. Bantennya di mana nih? Saya dulu pernah di sekolahnya di Serpong ya, di Insan Cerkia di Tangsel. Banten juga kan tuh. Karena waktu itu pernah lomba mewakili Banten ya. Oh, ke Teh Wulan tadi kan di Tangerang ya. Tangerang mana Teh Wulan? Aku di Tangsel teh, Oh, Tangerang Tangsel. Selatan. Tangselnya di mana?
Di Ciputat, di UIN, UIN Syarif Hidayatullah. Oh, UIN ya. Unpad. Mau ke Jakarta berarti ya? Iya, dekat Lebak Bulus. Oh Dekat iya iya iya. Saya di Tangsel waktu itu Teh Wulan di apa Serpong. di Serpong. Bumi Serpong Damai BSD. Tapi apa namanya sekolahnya di Serpong itu, Bumi Serpong Damai itu kalau nggak salah daerah kayak ada perumahan gitu ya dekat situ. Iya. Ada wilayah yang namanya Serpong. Di situ insan cedekia berdiri. Oke, ada Revi dari Bandung. Ini yang kemarin Cipamokolan bukannya? Revi yang tinggal di Cipamokolan bukannya? Saya lupa deh, kemarin tuh ada yang tinggal di Cipamokolan yang deket sama Hmm. saya di Bir. Saya di Grand Sharon-nya. Salma kalau nggak salah ya. Salma apa Revi ya? Kalau Revi Bandungnya di mana Revi? Boleh tulis di kolom komentar Revi. Oh, Oh iya, Salma kelas. ya. Hmm. Oh, Pandeglang. Kalau Azwa ya di Pandeglang. Banjaran. Oh, oke, Kabupaten Bandung ya di Banjaran. Banjaran tuh berarti arah mau ke Puntang ya Teh ya kalau nggak salah ya. Eh, Iya, betul, Teh. iya kan kalau nggak salah. Eh, lewat lewat ke sana ya. Banjaran dulu. Pokoknya aku inget tuh waktu itu pernah sekeluarga main arung jeram di Puntang ke sana lagi. Waduk apa ya namanya? Suatu waduk. Aku lupa. Naik arung jeram itu kita ngelewatin apa? Bujung Soang, Banjaran, baru Puntang, baru ke daerah sana tuh. Apa gitu namanya aku lupa waduknya. Boleh mungkin Revi tahu waduk apa itu. Oke, ada yang dari Solo, Masya Allah. Ada yang dari, ini gimana sih cara ngelihat? Oh gini ya. Ada yang dari Solo, ada yang dari Bekasi, Ananda. Ada yang dari Palembang. Wah ini terjauh kayaknya Palembang nih ya. Ada yang dari Ocha dari Palembang. Safa dari mana Safa? Boleh dong tulis di username-nya atau di kolom komentar ya. Zahra Putri. Dari mana Zahra Putri? Fakira Bandung. Oh Fakira Bandungnya Bandung mana? Safa. Oh Solo. Oke. Masya Allah. Aku Depok. Oh, oke. Zahra Putri Depok ya. Azizah Maratus ini apa? Dari mana? Dari Kebumen. Oh dari Kebumen. Oh Masya Allah. Oh di Bale Endah, Fakira. Oke siap. Kalau mau ke Banjaran tuh Bale Endah apa Bojong Soang ya? Aku lupa deh. Udah lama ke sana. Tadi yang dari Solo mana Azizah ya? Bukan. Safa, Kak. Safa. Dari Kalau Safa dari Solo. Oh, enggak, enggak. Aku pernah pondok pesantren di Jawa Tengah di Brebes. Apa namanya? Tapi ibuku dari Jawa sih. Ibu dari Jawa. Aduh, aduh, tuh kucingku kasihan. Ibu dari Jawa, ayah dari Cirebon. Alhamdulillah aku tuh pernah mondok di. Oh ini Azizah Kebumen ya. Ibuku area apa daerah Purworejo. Pas banget dengan apa namanya pembatas antara Kebumen sama. Jadi Kebumen sama Purworejo itu dipisahin sama sungai. Tenggulan ya kalau information aja. Sungai. Nah, sungai itu pas banget di depan rumah mbahku. Jadi apa namanya? Kalau daerah sih kalau di rumah mbahku itu Purworejo, nyebrang sungai itu di Kebumen. Gitu ya, Mbak Azizah ya. Terpisah oleh sungai. Iya, dipisahkan oleh sungai. Mbak aku punya adik, adiknya tinggal di seberang seberang sungai. Jadi adiknya di Kebumen, mbaknya di apa namanya Purworejo. Masya Allah. Jakarta indah. Wah, Syifa. Kalau Kak Syifa dari mana? Syifa, ini apa ya tulisannya ya? Amali, Islami. Syifa, Kak Syifa dari mana asalnya? Boleh dong tulis di kolom komentar atau di ubah username-nya ya. Masya Allah. Oke ya. Kenapa kenal harus apa namanya harus tahu asal daerah? Karena biar kita bisa apa ya dimanapun kita berada Indonesia Raya ini kita benar-benar kita bisa kerasa gitu ya meskipun online kebersamaannya. Oh ada loh, aku nih sekarang lagi Zoom, lagi ngobrol sama teman yang dari Palembang, dari Jawa Tengah, dari
Bandung, dari Jakarta, dari Tangsel, wah dari berbagai macam daerah gitu ya. Seru tuh karena apa beda-beda tapi ada di satu tempat yang sama kayak gitu. Ya, oke. Kesibukan kita udah ngobrol ya kemarin-kemarin ya. Ada yang sekolah, ada yang mahasiswa. Teh Wulan lagi tesis, Masya Allah. S2, jurusan apa Teh Wulan? Kalau saya boleh tahu. Jurusannya aku filantropi Islam teh. Apa itu filantropi Islam? Lebih pembahasannya khusus ke ini ke zakat, infak, sedekah, wakaf. Oh ya filantropi ya. Oh oke oke oke. Kampus apa Teh? Di UIN teh, Oh di SPS. UIN ya. Oh Masya Allah. Waktu itu ada Asma yang juga lagi tesis, tapi nggak datang malam ini ya. Oke. Iya, Eh, kita lagi mungkin ngerjain tesis. ya lagi ada deadline ya buat besok. Oke, kita apa namanya lanjut ya ke tahap selanjutnya yaitu start healing process with Al-Quran. Oke, next. Nah ini sebelum kita lanjut, saya pikir tadi pas apa namanya pas menyusun materi ini saya berpikir kayak kita perlu ya untuk ngebahas tentang hadis ini gitu. Hadis ini adalah hadis yang biasanya dipakai, biasanya dibahas di berbagai macam kitab di bab pertamanya itu tentang niat karena ini penting banget ya. Jangan sampai kita capek gitu ya ngelakuin A, B, C, D, Z tapi ternyata tidak dinilai di sisi Allah gitu. Nah ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dia, berubahnya dia, belajarnya dia, ya itu karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, dan sebaliknya, waman kana hijratuhu lidunya yang sibuha, barang siapa yang hijrahnya berubahnya dia, itu karena dunia yang hendak dia kejar, au imro'atin yang kihuha, atau karena perempuan. Kalau kita di sini karena akhwat semua, karena seorang ikhwan yang sedang kita crushin gitu ya, yang sedang kita incar gitu. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Nah, itu kan sayang sekali gitu. Padahal kita hadir pada malam hari ini tentu banyak hal yang kita korbankan ya. Waktu belajar kita, Teh Wulan ya waktu persiapan tesisnya, waktu istirahat kita gitu kan, waktu nonton kita, waktu drakor kita, waktu nge-scroll kita gitu ya. We sacrifice a lot of things gitu. Tapi eman sekali atau sayang sekali kalau ternyata tidak tercatat di sisi Allah. Kok bisa nggak tercatat di sisi Allah? Karena reasonnya bukan karena Allah ternyata, gitu, tapi karena yang lain-lain. Ya, ada sebuah apa namanya cerita, gitu, bukan cerita hadis gitu ya. Saya lupa redaksinya, tapi intinya adalah bahwa di akhirat nanti ketika ada orang-orang yang datang, orang-orang yang apa namanya niat ibadahnya, niat amalnya itu bukan karena Allah, kemudian dia datang kepada Allah meminta apa balasan atas amal yang dia lakukan, tapi karena dia tidak melakukannya karena Allah, maka Allah katakan pergilah gitu, kembalilah dan mintalah balasan pada pada makhluk gitu ya, pada sesuatu yang kamu niatkan ibadahmu pada dia. Ya gitu, jangan sampai malah kita disuruh karena apa karena kita niatnya karena orang lain kita disuruh minta ibadah apa pahalanya ke orang lain which is pada akhirat di apa yaumil akhir nanti semua orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing seperti itu. Next. Nah, kemudian apa namanya nih ya? Jadi coba tanya lagi kepada diri kita, apa niat saya hadir pada malam hari ini ya? Apakah karena Allah atau karena ada yang lain atau gimana nih? Nah, kalau misalnya ada karena yang lain, maka mari gitu ya, mari bersihkan niat-niat itu menjadi hanya karena Allah semata. Oke, di sini saya mau tanya dulu ya, siapa yang punya mimpi? Boleh tulis di kolom komentar yang punya mimpi
Bisa juga sebuah planning ya, atau cita-cita atau harapan baik kepada apa namanya, kesuksesan bisnis tertentu gitu ya, jumlah harta tertentu. Gen Z tuh biasanya pada 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 apa namanya, ngejarnya mau jadi orang kaya, Teh Bulan. Ya kayak mau jadi apa kamu? Mau jadi orang kaya gitu. Titik Pengusaha. gitu. Pengusaha. Nah itu apa, Gen Z tuh ya. Meskipun nggak semuanya mungkin ya gitu. Tapi kalau yang saya lihat ya apa namanya, meskipun apapun profesinya, materialnya gitu kan. Makanya cenderungnya itu materialis gitu. Atau ada juga yang gaji segitu tapi aku apa, ada pekerjaan lain yang aku lebih suka dan gajinya oke, ya udah kenapa enggak gitu. Jadi apa, agak kurang gitu ya rasa nggak enakannya gitu. Dan itu bukan kelemahan ya, itu justru adalah sebuah kekuatan gitu. Apa namanya, untuk Gen Z ya. Oke, siapa nih yang punya mimpi? Boleh tulis di kolom komentar. Apa namanya, punya mimpi kah? Punya harapan kah? Gitu. Nggak hanya dalam jangka waktu yang panjang, tapi dalam jangka waktu yang dekat mungkin karirnya, atau mungkin in romantic apa namanya, side of our life gitu ya, atau in education gitu kan, atau mungkin in our apa namanya, family ya, atau in our apa, personal apa ya, keinginan personal kita sendiri gitu. Apakah ada gitu ya? Nah, ketika gitu ya, ketika kita punya harapan itu, mimpi itu gitu kan, maka automatically gitu kita akan menyusun rencana untuk mewujudkannya. Kalau kita misalnya punya keinginan untuk menjadi profesi tertentu, maka kalau sekarang kita profesinya tidak nyambung dengan cita-cita kita itu, kita akan mencari jalan gitu. Kita akan mencari cara berpikir gitu ya, berupaya agar kita bisa ke sana gitu. Meskipun misalnya kita oh menikah, umroh, lanjut S2, Masya Allah, saya juga mau ini. Ya gitu. Apa namanya, apa, eh, ya kita ketika gitu ya, ketika hal itu terjadi, maka kita akan menyusun gitu kan rencana-rencana untuk mendapatkan atau untuk meraih mimpi tersebut. Atau meskipun gitu kita uh, di kuliah atau di kampus jurusannya A, tapi at some point kita akhirnya jadi oh pengen ke arah sana lah gitu, pengen pindah jalur gitu ya, kita akan nggak apa-apa gitu, kita akan it's okay banget ketika apa namanya, itu benar-benar adalah yang kita inginkan gitu. Allah memang menciptakan kita gitu as a human, memang Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang harus berupaya dengan pikiran dan tenaga. Ya, di surat An-Najm ayat 39 sampai 41 Allah berfirman seperti yang tertulis di PPT ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa masa'ah, dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Tapi ini derajatnya insan ya. Ya. Kemarin kita sudah diskusi bahwa manusia itu banyak derajat-derajatnya. Ada insan, ada abdun, ada mukmin, muslim, umat, mujahid, mutakin gitu. Ya, nah tapi untuk orang-orang yang ada di level insan ini, Allah mengatakan bahwa dia tidak memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya, seperti itu. Jadi memang as a human kita diciptakan untuk berupaya, kita diciptakan untuk berusaha gitu. Kita diberikan akal untuk berpikir, untuk riset, untuk nge-planning, untuk kalau misalnya memecahkan masalah gitu ya, ketika kita mendapatkan masalah-masalah atau tantangan atau kebuntuan dalam upaya peraihan mimpi kita gitu kan. Apa namanya, dan kita di sekeliling kita itu memang gitu ya, banyak banyak apa namanya, quotes atau kalimat-kalimat yang mengatakan usaha tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, usaha atau proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Tapi dari sudut pandang Islam seperti apa ya hal tersebut gitu kan, atau hal yang lain misalnya in romantic apa relationship gitu ya.
we wish to marry someone gitu kan, atau sebenarnya misalnya kita sekarang udah punya crush gitu ya, sudah punya someone in our head gitu, in our heart gitu kan, aku mau sama dia misalnya gitu. And we will apa namanya, make a plan gitu kan, in our apa namanya, di batasan kita gitu, mungkin sampai berdoa atau mungkin kita meminta seorang ustadz untuk menyambungkan dan lain-lain gitu. Tapi intinya itu bahwa ketika if we have a dream gitu, kalau kita punya mimpi, kalau kita punya keinginan, maka maka otomatis kita akan melakukan gitu ya upaya-upaya untuk mendapatkan mimpi kita itu gitu. Ya, next. Nah, tapi seringkali kita terjebak dengan teknis gitu ya. Seringkali kita lupa bahwa kunci dari keterjadian segala sesuatu itu adalah siapa? Adalah siapa ya? Coba tulis di kolom komen ya. Oh ini Zahra, aku punya mimpi mau masuk IPB lewat jalur SNBT tahun depan. Mohon bantu doanya ya semua, Masya Allah. Kita doakan sama-sama ya, biar adik kita Zahra Putri Maharani diberikan yang terbaik ya, sesuai dengan keinginannya, yaitu masuk kampus ya, apa namanya, IPB lewat lewat jalur SNBT tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Belajar yang rajin ya, Dek. Di sini habis hujan sinyalnya kurang. Oke, kurang oke. Oh, kurang oke. Mohon bantu doanya ya semua gitu. Oke. Uh, aku tunggu di YouTube aja. Oke, mangga, mangga. Mangga, Tesri. Oke, apa namanya? Nah ini, jadi siapa nih? Jadi apa nih? Apa kunci dari keterjadian segala sesuatu? Kenapa ya kok saya bisa dapat prestasi ini, prestasi itu gitu. Atau mungkin kenapa ya saya bisa mendapatkan kegagalan ini, kegagalan itu gitu. Apa apa siapa siapa yang menterjadikan itu semua? Ya, izin Allah. Betul sekali ya, Kak Ananda. Karena Allah ya. Allah adalah kunci dari keterjadian segala sesuatu. Nah, ini kita seringkali lupa karena kita apa fokus kepada planning kita, pada rencana kita, pada apa imajinasi kita gitu ya, pada kemampuan kita sendiri, pada diri kita sendiri. Kita seringkali lupa bahwa yang menterjadikan semua itu adalah Allah gitu. Ya, dan apa di sini nanti kita akan bahas ya, bagaimana ketika kita terlalu mengandalkan diri sendiri, maka kita akan kehilangan dua hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu kehilangan diri sendiri dan bahkan kehilangan Allah. Ya, jadi ketika kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, at some point kita akan kehilangan diri kita sendiri dan juga kehilangan Allah. Kok bisa gitu? Nah, ini nanti kita akan diskusikan Al-Quran itu seperti apa, kok bisa seperti itu, dan bagaimana agar agar kita bisa mendapatkan diri kita lagi gitu, agar kita bisa mendapatkan Allah lagi gitu. Ya, next. Em, nah, di sini ada surat Quran surat At-Takwir ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kita bisa membuat rencana, kita bisa nge-planning habis-habisan gitu ya, riset dengan berbagai macam data, apa namanya, misalnya Teh Wulan gitu ya, menyusun tesisnya dengan berbagai ratusan jurnal gitu ya yang sudah dipelajari gitu kan, dengan data statistik mungkin yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi tetap aja teteh-teteh semua bahwa eh, apa ya, kunci dari keterjadian segala sesuatu itu adalah Allah gitu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau di ayat yang lain, Allah itu maha apa, atas segala sesuatu itu maha menghendaki, maha menentukan, maha memutuskan. Ya, kita as a human kita akan berupaya melalui apa gitu ya, melalui otak kanan dan otak kiri kita gitu kan. Otak kanan itu lebih ke arah
feeling, intuisi, firasat gitu kan. Otak kanan kan gitu. Creativity, ya, emotional, ya. Atau otak kiri kita gitu. Kita mengandalkan data statistik, riset, apa namanya, review jurnal gitu ya, atau review dari komen-komen atau dari tanda-tanda apa gitu ya. Tapi di hadapan Allah gitu ya, Allah bisa membuat dua hal itu sama sekali tidak berarti. Ya gitu. Apakah ketika apa namanya, kita sudah riset dengan berbagai macam data yang kita punya gitu ya, dengan berbagai macam experience itu kan melatih intuisi dan firasat ya. Kenapa pebisnis yang successful gitu itu punya intuisi intuisi yang kuat, punya firasat yang kuat, karena dia sudah melakukan bisnisnya, menilai orang-orangnya, prosesnya itu berkali-kali jatuh bangunnya gitu. Maka dia biasanya punya intuisi dan firasat yang kuat gitu. Tapi apakah dia bisa memastikan 100% gitu ya, usaha yang dia pegang selanjutnya adalah usaha yang akan berhasil? Belum tentu gitu. Ya, selalu ada apa namanya, sisi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia di berbagai macam hal. Baik itu apa, bisnis ya, kedokteran, di kesehatan, atau bahkan di pertambangan. Pertambangan, kenapa sih tiba-tiba mentioning pertambangan? Karena waktu itu saya ingat ya, suddenly saya ingat waktu itu saya pernah naik Grab, ngobrol-ngobrol sama bapak Grabnya. Beliau adalah seorang karyawan di sebuah PT, apa namanya, gimana ngomongnya, di tempat menambang minyak gitu lah. Kalau apa istilahnya ya, pertambangan minyak lah ya. Em, Kemudian apa namanya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, oh kalau di sektor kami gitu ya, di sektor pertambangan dan perminyakan itu, kita mainnya itu bukan lagi ratusan juta, bukan lagi miliaran, tapi bahkan triliunan gitu. Karena upaya yang kita lakukan untuk menemukan minyak gitu kan, mencari titik minyak gitu ya, sampai ngebornya, sampai apakah yang keluar itu minyak atau bukan ya, itu itu butuh apa, dana yang sangat-sangat besar kayak gitu. Tapi teh gitu kata dia teh, tetap aja gitu. Yang apa, kita tuh tetap aja meskipun ya di pertambangan kita belajar bagaimana cara menemukan kilang minyak, menemukan sumber daya minyak bumi gitu ya. Tapi apakah kita 100% bisa menjamin di situ ada minyak? Belum tentu gitu. Selalu aja ada sisa apa, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, dan itu memang kekuasaan dan takdir Allah saja gitu. Itu ketetapan Allah gitu yang menentukan gitu. Gitu sih bapaknya bilang. Wah, ini bapaknya Islami sekali gitu. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Terus dia cerita lagi tentang, saya mau tahu nggak kenapa saya masuk, kok saya bisa masuk ke perusahaan saya gitu kan. Oh, kenapa Pak emang gitu? Iya, jadi dulu tuh saya pernah apa namanya, pernah ketika saya masuk ya, saya ketemu alumni ITB angkatan 8 something lah, aku lupa ya. Perminyakan. Terus kemudian pas saya mau wawancara itu saya udah siap-siap tuh. Oh, ditanyain apa ini kan ya, minyak, gitu-gitu kan, dia sudah bersiap. Terus kemudian si bapak ini tanya ke orang itu, kamu hafal berapa juz gitu? Nah, dia cengok. eh Hafal ada berapa gitu ya, si bapak itu bilang gitu, sekian juz gitu. Oke, coba kamu bacain surat ini gitu. Terus dibacain sama si bapak itu gitu kan. Bacain, oh iya iya. Ya udah, kamu nanti masuk, udah masuk ya, minggu depan bla 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 bla. Hah, masuk Pak gini, iya udah masuk gitu. Udah apa, udah saya ACC untuk masuk tim saya gitu. Mau berapa gajinya gitu. Oh gitu Pak, kok bisa sih gitu? Ya mungkin kalau untuk skill ya, kalau kata si bapak itu, kalau untuk skill saya udah ngelihat CV kamu, udah lihat pencapaian gitu ya, saya bisa menilai lah gitu. Tapi saya mencari orang karyawan yang emang jujur dan bisa menjadi dalam tanda kutip gitu ya, imam gitulah untuk tim kami gitu. Karena ya namanya ini kan cowok semua gitu. Terus kita juga apa namanya, kita pengen lah sholat berjamaah dan lain-lain gitu ya. Pengen ada yang mengimami dan bagus gitu ya bacaannya gitu.
Kayak gitu itulah akhirnya. Dan akhirnya diterima. Masya Allah, waktu itu langsung gajinya 2 digit. Luar biasa ya, teman-teman, itu rizki dari Allah memang. Nah, intinya apa? Intinya bahwa apa di segala macam hal itu ya selalu saja ada sisi yang tidak bisa kita kendalikan secara utuh gitu. Ya, dan yang mengendalikannya siapa? Allah gitu. Dan seringkali sisi yang tidak bisa kita kendalikan secara utuh ini adalah sisi yang justru jadi kuncinya gitu. Ya, gitu. Makanya adalah sebuah kesalahan jika kita terlalu mengandalkan otak kita, kemampuan kita, otak kanan baik otak kanan maupun otak kiri, dan lupakan gitu ketetapan yang sungguh besar gitu kan. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2516, Hasan, sahih. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih." Ini menyeramkan sekali, teman-teman. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Kalau kita bergantung sama diri kita sendiri, maka kita akan Allah serahkan pada diri kita sendiri. Kalau kita bergantung pada manusia lain, maka kita akan bergantung pada manusia lain itu. Ya, ketika dia pergi meninggalkan kita, ketika dia hancur, dia jatuh, dia hilang, kita juga akan jatuh, hilang, lemah gitu. Kalau kita bergantung pada harta, gitu, Allah akan menyerahkan kita pada harta. Gitu. Akibatnya apa ketika Allah menyerahkan kita pada harta? Ketika harta itu hilang, musnah, lenyap gitu dalam sehari semalam, kita juga akan sehancur itu. Kalau Allah kalau kita menggantungkan diri kita pada jabatan gitu, pada posisi, pada status sosial, Allah akan menyerahkan kita pada status sosial itu yang ketika reputasinya hancur, kita juga akan hancur. Ya, inilah Allah Pak, gitu ya teman-temannya. Karena itulah bahwa ketika seseorang terlalu mengandalkan selain Allah itu, maka ya itu kita akan diwakilkan pada sesuatu itu. Padahal ya yang namanya makhluk itu berbeda dengan khalik, ya enggak? Mukhalafatul lil hawadith. Allah itu mukhalafatul lil hawadith, berbeda dari makhluknya. Kalau Allah itu kuat, al-qawi, ya, maka kita makhluknya itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, kalau kita menyerahkan diri kita menggantungkan diri kita pada diri kita sendiri, pada orang lain, kita akan ikut-ikutan lemah. Gitu. Ya, nah jika gitu ya, padahal ya kunci dari kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah. Di ayat yang lain Allah bilang, "Iyang surullaha fala ghalibalakum." Kalau Allah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa menghancurkan kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi kuncinya itu adalah pertolongannya Allah, kehendaknya Allah. Ya, nih ya, jadi di sini dituliskan padahal kunci kemenangan adalah kehendaknya Allah saja gitu, bukan upaya itu, bukan usaha itu. Tapi berarti kita nggak usah berupaya ya, enggak juga gitu ya. Kita tetap harus memaksimalkan takwa ya. Kalau janjinya Allah di Quran itu surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan padanya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikannya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, di sini ada kalimat janji gitu ya, bahwa Allah akan memberikan kemenangan itu, kesuksesan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih gitu ya? Takwa itu kalau di tafsir tematik ya, keluaran Depak dari Syekh Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa takwa itu sampai kamu tidak meninggalkan sesuatu padahal kamu mampu melaksanakannya. Ya, misalnya nih ya, misalnya kita mau tesis, bulan banget ini. Kita mau tesis atau skripsi atau SNBP gitu ya, something in academic path gitu ya. Kita sebenarnya kepikiran, kayaknya aku kalau baca jurnal ini full gitu ya, ini kan biasanya ada jurnal kunci ya,
satu atau dua atau tiga jurnal kunci dalam sebuah penelitian. Kalau aku baca tiga jurnal ini full, aku resapi dalam-dalam, aku bisa nih nulis skripsi ini, nulis tesis ini dengan lancar gitu. Misalnya kita kepikiran gitu. Atau yang mau masuk kuliah gitu ya, atau mau ya masuk kuliah gitu, dia berpikir, kayaknya kalau aku nyelesain soal-soal di buku ini, aku bisa nih dengan mudah nyelesain soal-soal SNBP misalnya kayak gitu. Kepikiran kita, tapi nggak kita laksanakan. Misalnya yang dibaca cuma satu dua gitu. Aduh aja lah udah cukup. Tapi yang tiga penting juga sih, tapi yang adalah nggak usah. Gitu. Misalnya kayak gitu. Itu berarti memaksimalkan takwa nggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena kita kepikiran sesuatu, tapi kita tidak melaksanakannya. Gitu. Pun dalam sudut apa namanya upaya ikhtiar tawakal kita. Ya, takwa itu kan ikhtiar plus tawakal ya. Tawakal itu dari awal sampai akhir, nggak cuman yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi adalah terserah Allah aja, enggak gitu. Tawakal itu dari mulai kita start apa doing our mission, doing our dream gitu ya, sampai akhir itu harus tawakal tuh sepanjang itu gitu. Ya, oke, ya Allah, saya dengan baca tiga jurnal ini, insya Allah saya bisa kemungkinan saya bisa mengerjakan skripsi atau tesis ini dengan lancar. Kalau saya menyelesaikan satu buku ini, kemungkinan saya bisa apa namanya mengerjakan soal-soal SNBP dengan mudah. Tapi tetap ya Allah, ya tetap saja kesuksesan hamba, kelulusan hamba itu ada di tanganmu. Maka aku serahkan apa yang tidak bisa aku kendalikan kepadamu, dan aku akan lakukan apa yang mampu aku lakukan. Dan berkahilah upayaku ya agar bisa apa namanya menutupi kekurangannya dan memenuhi ekspektasimu kan gitu. Ya jadi bertakwa kepada Allah dalam upaya-upaya kita adalah ada di dua sisi. Ya, ikhtiar yang bisa kita lakukan dengan maksimal, ya kemudian tawakal kita kepada Allah dari awal. Kan seperti itu teman-teman. Ya, nah ini dia, ini kuncinya gitu. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya, terus kenapa Kak emang kalau terlalu mengandalkan atau terjebak dengan diri sendiri? Nah, ini kita apa namanya next ya ke slide selanjutnya. Ini ya, ketika kita terlalu mengandalkan diri sendiri, gitu ya, mengandalkan diri kita, pikiran kita, upaya kita, dan kita melupakan ketetapan Allah, kehendak Allah, tangan Allah, menyepelekan keberkahan Allah, gitu kan. Maka biasanya gitu ya, Allah akan menghadapkan kita pada kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena salah bergantung pada selain Allah. Bergantung pada selain Allah akan membuat kita jadi manusia yang lemah gitu. Nah, kegagalan demi kegagalan itu pada akhirnya akan membuat kita ragu, akan membuat kita insecure, akan membuat kita bertanya-tanya nih, mana ya jalan yang benar-benar membawa pada kemenangan? Rencana saya yang kemarin salah, terus rencana mana ya yang benar? Oh mungkin rencana ini kok gagal lagi ya? Jadi ragu gitu diri kita sendiri. Ya, nah di titik inilah kita akan kehilangan diri kita sendiri. Gitu ya, oh jadi aku nggak bisa ya diandalkan. Jadi insecure jatuhnya. Ya, insecure itu adalah teman-teman, adalah akibat dari kesombongan. Ya, apa misalnya nih, bukan kesombongan apa ya, jadi seseorang gitu ya, kalau terlalu percaya pada dirinya, kemudian memang takdirnya menang gitu kan, dia akan jatuh pada kesombongan. Tapi kalau takdirnya dia gagal, dia akan jatuh pada depresi dan insecurity gitu. Kenapa kita bisa insecure? Kenapa kita bisa depresi ketika menghadapi suatu kekurangan atau kegagalan? Karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya, oh karena aku kurang ini, kurang cantik, makanya aku nggak dipilih sama dia. Misalnya kayak gitu. Berarti kan kita sebelumnya mengandalkan diri kita sendiri, atau enggak? Ya, kalau mengandalkannya Allah, ya ketika nggak jadi, at the end pasti kita akan legowo. Gitu. Seperti kisah di perang Uhud. Ya, satu-satunya perang yang dipimpin Rasulullah yang seri. Ya, saya katakan seri ya. Karena memang at the end
kita kalah dan kehilangan banyak syuhada gitu kan, sahabat. Tapi di awalnya kita menang gitu. Ya di awalnya kita menang. Tapi para sahabat ini ya dari awal mereka itu niatnya itu karena Allah. Cuman at that at some point gitu ya berubah niatnya menjadi untuk harta gitu. Ya at some point seperti itu. Sebenarnya bukan harta juga sih, para sahabat tuh pengen ngebantuin mengumpulkan ghanimah perang gitu kan, sehingga mereka turun dari bukit bukit Uhud dan meninggalkan pos-pos mereka. Dan ternyata hal itulah yang diambil oleh sahabat yang waktu itu masih kafir, Khalid bin Walid gitu ya, yang memimpin pasukan berkuda untuk memutari bukit Uhud dan menyerang muslimin dari belakang. Jadi waktu itu muslimin dihimpit dari depan dan dari belakangnya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga banyak syuhada banyak sahabat yang menjadi syahid gitu ya, dan Rasulullah sendiri pun terpojok gitu ya sampai luka-luka seperti itu. Ya, tapi setelah kekalahan itu gitu ya, di film Arisala itu eh, mereka tidak insecure gitu. Oh ini kita salah ini, aduh kita tidak pantas berjuang lagi. Enggak gitu. Mereka enggak depresi kehilangan para syuhada gitu ya. Tapi mereka melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Mencangkul gitu ya. Karena kan pekerjaan utamanya waktu itu mencangkul, berdagang gitu kan. Karena itu diejek sama orang-orang kafir yang nggak ngerti gitu. Orang-orang munafik yang nggak ngerti itu, lihat orang-orang umatnya Muhammad gitu ya, umat Muslim setelah kalah dari perang malah kembali mencangkul tanahnya gitu. Mereka nggak sedih apa dengan kekalahan yang kemarin gitu. Nah itu sudut pandang yang salah gitu. Kenapa? Karena kalau sudut pandang orang Islam, ya qadarullah wa masya af'al itu. Ketika itu sudah terjadi maka itu ketetapan Allah dan itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Meskipun itu tidak kita ekspektasikan, tidak kita inginkan. Ya, nah itu adalah para sahabat yang tidak bergantung pada diri mereka sendiri, tapi mereka bergantung pada Allah. Ya, ketika mendapatkan sebuah kegagalan, mereka tidak kehilangan dirinya. Tapi orang-orang yang bergantung pada dirinya sendiri, ya pada titik tertentu akan kehilangan dirinya sendiri. Insecure dia, sedih dia. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ya, the moment we disconnect from our hearts, ya, momen di mana kita nggak connect sama hati kita sendiri gitu ya, banyak keraguan, banyak penyakit-penyakit hati yang akhirnya berkumpul, padahal hati ini adalah tempat nyambungnya Allah dengan kita, sehingga sana Allah di hati kita, di dalam diri kita adalah di hati kita gitu kan. We start to drift away from the one who created them gitu. Maka kita akan mulai terputus gitu kan, mulai jauh gitu, dengan zat yang menciptakan kita. Ya, hal inilah yang membuat kok aku jadi nggak kenal ya sama diriku sendiri. Kok emang aku kayak gini ya orangnya? Padahal dulu aku nggak kayak gitu loh. Ya, dan ketika kita pengen balik sama Allah, pengen sujud ke Allah gitu ya, kok nggak dapet feel-nya ya gitu. Kok kelezatan iman sujud itu, kelezatan aku baca Quran itu nggak aku dapetin lagi ya. Padahal dulu aku suka banget loh ngafalin Quran. Padahal dulu aku tuh suka banget loh baca Quran. Tapi kok aku se disgusting ini gitu sekarang. Gitu. Ya teman-teman, naudzubillah min dzalik. Nah, em, ketika itu sudah mulai kita rasakan gitu ya, di titik itu gitu, kalau kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk kembali, maka kita akan mulai mempertanyakan the right things to do. Gitu. Apakah kita akan mulai mempertanyakan, terus aku harus ngapain ya? Gimana caranya biar bisa get myself back gitu? Gimana caranya agar bisa mendapatkan Allah kembali gitu? Menjadikan Allah sebagai yang utama lagi tuh gimana? Kita akan mulai mencari ketenangan yang dulu pernah kita miliki. Kita akan mulai mencoba kembali mengenali diri kita lagi. Ya. And it turned out the path to finding ourselves is the same path that lead us back to our Creator. Jadi ternyata saat kita mencoba menemukan diri kita sendiri, ya ternyata jalan itu adalah jalan yang sama gitu dengan cara kita kembali kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita.
Karena kalau kita mau menemukan diri kita sendiri, kita harus tanyakan kepada yang paling tahu tentang diri kita. Siapa yang paling tahu tentang diri kita? Siapa yang paling tahu tentang Teh Aziza, tentang Teh Wulan, tentang Teh Azwa? Apakah orang tuanya? Belum tentu, gitu ya. Apakah Teh Revi, gitu. Teh Revi siapa yang paling tahu tentang Teh Revi? Tentang Teh Asri. Astri ini saya sebutin satu-satu ya. Tentang Teh Ananda, tentang Teh Ocha, tentang Teh Safa, tentang Teh Zahra. Ya, siapa yang paling mengetahui tentang diri kita sendiri kalau bukan yang menciptakan kita? Kan gitu. Ya, berarti yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai bertanya, ya Allah, kau ciptakan aku tuh buat apa? Ya Allah, kau kan yang paling mengetahui aku ya, dan karena engkau yang paling mengetahui aku, engkau berikan ini. Gitu. Maka ya Allah, izinkan aku untuk mendapatkan cara apa mendapatkan nikmat terbaik, maksud terbaik, memahami maksud terbaik. Kenapa engkau menterjadikan ini semua? Gitu. Ya, dan di saat itulah kita akan mendapat bimbingan ya untuk kembali mendapatkan diri kita sendiri dan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di ayat Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat terakhir itu Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Gitu. Ya itu ya, teman-teman semua. Kita akan ditunjuk gimana caranya teh. Allah punya caranya gitu untuk membawa kita kembali, untuk memperkenalkan kita selangkah demi selangkah gitu. Saya pernah waktu itu uh, literally kehilangan diri saya sendiri. Saya benar-benar apa ya bertanya gitu sama Allah, ya Allah gimana caranya biar hamba kembali menjadi diri hamba yang dulu gitu. Hamba pengen in positive way ya, pengen banyak lagi interaksi sama Al-Quran. Hamba pengen banyak cerita sama engkau. Hamba pengen secinta itu sama dakwah. Hamba pengen apa namanya eh, eh, menjadi manusia terbaik dengan man ta'allamal Quran wa apa khairun nas man 'allamal Quran wa 'allamahu linnas gitu kan. Mau pengen kayak gitu ya Allah tolong tuntun hamba. Ya, berikan hamba irsyad gitu. Irsyad itu beda dengan huda. Huda itu petunjuk pergi ke sana, pergi ke sana. Tapi kalau irsyad itu dituntun teh. Yuk sama saya jalan ke sana gitu. Ya, nah itu irsyad itu. Ya tolong ya Allah tuntun hamba untuk sampai kepada diri hamba sendiri. Sesuai dengan apa yang engkau ekspektasikan, sesuai dengan apa yang engkau maksudkan dalam ketika menciptakan hamba. Ya, manusia mungkin bisa berpikir, oh dia begini, dia begitu gitu kan. Tapi apakah itu benar gitu? Ya gitu. Padahal satu-satunya yang paling tahu untuk apa kita diciptakan dan kita tuh orangnya seperti apa adalah Allah. Kadang kita juga masih bingung sama diri kita sendiri ya nggak sih Teh? Ya nggak? Kita tuh kadang oh, kok orangnya kayak gini ya? Oh, aku gini ya. Kita baru tahu gitu. Tapi yang membuka sampai kita akhirnya memahami diri kita seperti ini dan seperti itu siapa? Allah. Gitu ya, teteh-teteh semua. Nah, kemudian eh, apa namanya? Nah ini ya sanurihim di Quran surat Fussilat ayat 53 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yat hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Ya, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, nah apa namanya? Ketika kita udah mulai nih ya, oh ada tanda-tanda kekuasaan Allah ternyata di dalam diri kita sendiri, kita di alam semesta, of course, dan ternyata di dalam diri kita sendiri juga. Ya, maka saat kita telah mendapatkan diri kita dan mengenal Tuhan kita, ya kita sudah tertuntun, terbimbing gitu ya untuk mendapatkannya kembali. Jangan mau teh menukarkannya dengan hal apapun. Dengan hawa nafsu kita, dengan ego kita, dengan orang lain, dengan makhluk lain, dengan status lain, dengan harta gitu. Ya, dan jangan pernah sekali-kali menjadikan
yang lain-lain itu sebagai sandaran utama kita. Karena sudah Allah kasih pelajaran nih bahwa manusia itu, makhluk itu bisa sangat mudah pergi dan berganti. Tapi satu-satunya tidak akan pernah pergi se worth apapun kita gitu ya, se bad apapun kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan malu kembali, ya Allah, hamba malu kembali karena hamba seburuk ini, I have nothing gitu. Tapi kata Allah, I don't care. Aku nggak peduli kamu nggak punya apa-apa, atau aku juga nggak apa menciptakan kamu dalam kondisi tidak punya apa-apa gitu. Ya, tapi kemudian aku titipi kamu ini, aku titipi kamu itu gitu. Kemudian aku ambil kembali titipan-titipan itu sebagai ujian buat kamu. Ya, dan sekarang kamu mau kembali pada saya dan saya nggak mau terima kamu itu, of course nggak. Tentu aja saya akan tetap menerima gitu kan. Allah akan tetap menerima kita. Apa sih dosa yang pernah kita lakukan ya nggak teh? Orang manusia yang punya dosa membunuh 100 orang saja diampuni sama Allah ketika dia benar-benar kembali, masa kita enggak? Kita insya Allah lah, di sini yang datang nggak seburuk Firaun ya. Siapa yang pernah melakukan dosa seburuk Firaun? Mengaku Tuhan ya, membunuh manusia lain, sihir, musyrik, main dukun. Ada yang pernah main dukun di sini? Atau yang tipis-tipis percaya zodiak? Sama ya itu dukun juga. Aduh, teman-teman jangan percaya sama begituan. Aku punya teman dia jago nulis, kerja di sebuah perusahaan editorial gitu. Dia bilang, Pak gitu kan, aku disuruh nulis artikel di majalah A gitu ya, yang halamannya itu tentang zodiak. Oh iya, emang kamu bisa meramal gitu kan? Nggak bisa gitu. Terus ya udah aku ngisi ngasal gitu. Jadi benar ya, jangan percaya ya teman-teman semua. Nah ini ya, maknai ayat yang ini, ayat yang tercantum di sini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Dialah Allah yang satu-satunya. Ya, Allahus Somad. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung segala sesuatu. Termasuk menggantungkan harapan kita, mimpi kita, planning kita. We can make a plan. Kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan firasat kita, mengambil apa namanya keputusan gitu ya berdasarkan itu. Tapi tetap aja gitu ya, kita kita harus ingat bahwa tidak mungkin hal itu terjadi tanpa kekuasaan dan kehendaknya Allah. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, bukan makhluk lain, orang lain, atau bahkan diri kita sendiri. Ya. Next. Nah ini ya. Dan saat kita sudah kembali pada Tuhan kita akan menemukan diri kita sendiri dan menjadi utuh kembali. Ya. Jadi bagaimana caranya biar mengenal diri kita dan menjadi diri kita seutuhnya? Kembali kepada Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Teh Wulan. Mangga Teh Wulan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebentar Kak, ada yang ketok pintu. Oh, mangga. Oke, Alhamdulillah. Nah, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya Kak ya, setelah tadi pemaparan dari Kak Atifah. Kalau yang terakhir, yang apa namanya yang saya, kalau kita mau utuh kembali, kita harus menemukan Allah berarti ya. Nah, proses menemukan Allah itulah yang memang tadi berawal dari menerima setiap takdir yang Allah berikan kayak gitu ya, baik mungkin yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan buat kita, tapi itu pasti terbaik dan akan ada hikmah yang akan kita rasakan kayak gitu ya. Dan harapannya tadi bisa utuh kembali, meyakini bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik gitu untuk kita. Tapi kan setiap penerimaan tuh waktunya lumayan ya Kak, ada yang mungkin cepet ya Teh, yang menerima, ada yang mungkin berproses menerima tuh sampai harus kayak ketemu temen dulu, cerita dulu, curhat dulu, atau memaknai sesuatu, healing dulu gitu ya, ke alam dulu atau gimana kayak gitu. Jadi
ya tadi kalau kata Teh Atifah, menemukan utuh kembali itu ketika kita menemukan Allah lagi, kembali kepada Allah lagi, kayak gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kakak-kakak, teteh-teteh yang mau open mic silahkan menanyakan apa yang tadi sudah disampaikan. Barangkali ada yang kurang jelas atau misalkan ada topik yang lebih mendalam yang ingin ditanyakan silahkan. Atau boleh lewat kolom chat, kolom komentar di chat ini silahkan diketik juga. Nanti insya Allah saya bacakan dan insya Allah akan dijawab sama Teh Atifah. Seperti itu. Nah, sambil mungkin nunggu ya, Teh, aku dulu nih yang mau bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, eh apa namanya, ngetik atau mungkin ada yang mau open mic. Dari aku Teh mau tanya, eh kan tadi ya segimanapun nauzubillah ya kalau kita kayak Fir'aun gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya, bahkan kan di apa namanya di kisahnya tuh ketika Fir'aun itu mengakui Allah di saat nyawanya nyawanya itu udah di kerongkongannya dia gitu ya, tapi udah telat atau udah dikasih kan di situ udah dikasih Nabi Musa datang, udah dikasih eh apa namanya para tukang sihirnya malah jadi membela Nabi yang mengakui Allah dan membela Nabi Musa tapi gak sadar-sadar gitu ya. Nah, manusia gitu Teh terkadang ada perasaan ketika ujiannya itu berlevel Teh. Mungkin Allah tuh mau menyadarkan kita gitu ya. Tapi diri kitanya yang kayak masih kekeh gitu. Kekeh apa ya melakukan sesuatu hal yang salah kayak gitu. Nah mungkin kalau dari Teh Atifah ketika misalkan kita Halo, ke pause Teh Wulan ya? Atau saya aja yang ke pause? tapi ucapannya malah apa namanya keseringannya gitu gitu ya. Mungkin apa yang harus dilakukan agar bisa menerima? Teh Wulan, punten tadi ke apa namanya ke pause pas Teh Wulan Keputus. tanya. Oh Ah, yang aku tanyainya ya. ah, ah, Mungkin ah. yang aku tanyain kan terkadang ujian tuh ada levelnya gitu ya Teh Ya, ya. Terus kita tuh menyadari kok nggak beres-beres ya ujiannya gitu ya. Apakah memang ini teh ya tanda cinta Allah, tapi ya Allah gitu ya, aku harus gimana gitu. Nah mungkin itu sih teh apa yang harus kita lakukan gitu ya supaya lebih tenang gitu ya, menerima gitu ya, karena sisi manusiawinya itu selalu ada gitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Saya punya analogi yang cocok dengan pertanyaan Teh Wulan. Bukan analogi, apa cerita ya, cerita yang cocok. Jadi waktu saya aliyah itu, saya punya seorang guru matematika yang sangat killer. Apa angkatan kita itu yang tidak remet cuman 10 orang. At that time ya, 10 orang. Sisanya remet, remet. Dari remet itu ternyata ada yang nggak lulus lagi, maka mereka re-remedial. Dari yang re-remedial itu ada yang nggak lulus lagi, maka mereka re-re-re-remedial. Dan tahu nggak, guru saya itu nggak mau menurunkan standar soalnya. Ya, itu sempat apa tersiar kabar gitu ya di antara kita gitu kan. Kenapa sih Bu ini kok nggak mau nurunin standarnya? Oh, susah banget tahu bla 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 gitu. Terus kata beliau gitu ya, apa namanya beliau juga apa dikasih tahu sama guru-guru yang lain, Bu turuninlah standarnya, mungkin itu terlalu sulit untuk anak-anak angkatan ini kan beda gitu kan. Terus beliau menolak gitu. Kenapa? Karena nanti mereka akan menghadapi apa ya? Waktu itu kan sekolah saya memang anak-anaknya apa namanya diarahkan untuk kuliah di luar dan di dalam negeri gitu kan. Ya, ada nih standar soal matematika di luar negeri yang seperti ini. Saya nggak mau anak-anak ini ya kehilangan kesempatan
untuk belajar sampai ke arah sana gitu loh. Makanya beliau nggak mau menurunkan standar. Ya, justru eh, beliau tidak menurunkan standar adalah bukti kalau beliau peduli sama kita. Beliau pengen kita bisa menghadapi ya masa depan, ujian-ujian di masa depan gitu ya dengan tidak apa namanya dengan lebih mudah gitu. Kenapa? Karena sudah melewati ujian dari beliau gitulah kalau bahasa kitanya kan. Jadi banyak tuh teman-teman angkatan saya yang ke Jepang gitu ya, ke NTU gitu kan, ke UI dan lain-lain gitu kan. Kenapa? Karena kita terlatih gitu, meskipun harus melewati remedial, remedial, remedial gitu kan. Ya, nah ternyata Allah juga kayak gitu teh. Gitu. Kalau kita belum selesai dengan persoalan yang ini gitu ya, Allah akan memberikan kita ujian yang sama dengan orang yang berbeda, dengan apa namanya kondisi yang berbeda, dengan environment yang berbeda, tapi inti dari ujian itu sama. Sampai kita bisa menghadapinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Seperti kisah Nabi Ibrahim gitu. Kan Nabi Ibrahim kan dikatakan gitu ya kepada beliau salamun gitu kan. Selamat Ibrahim qad sadaqtar ya gitu ketika diberikan ujian berupa mimpi gitu kan. Beliau bilang apa Allah bilang Ibrahim selamat engkau telah membenarkan ujian membenarkan mimpi itu, engkau telah lulus ujian ini. Nah, Allah pengen juga kita seperti itu. Ya, nah itu di satu sisi memang butuh waktu. Ya, untuk remedial itu kan kita butuh waktu lebih banyak untuk mengerti, untuk belajar gitu ya. Tapi ternyata justru itu yang kita butuhkan, gitu kan. Justru itu adalah tanda kasih sayang Allah. Terus apa yang perlu kita lakukan teh? Dalam proses kita mendidik, memaksa diri kita, menerima, disitulah momen kita harus terus belajar bergantung dengan Allah gitu, membangun kembali hubungan antara Allah antara hamba dan Tuhannya dengan sangat-sangat erat sampai ketika dan insya Allah kita bisa kok gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Allah nggak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Kalau kita memang sudah diberikan ujian itu sama Allah, berarti insya Allah kita mampu gitu. Kita aja yang nahan-nahan diri ya nggak sih? Saya jadi ingat kemarin saya ke alam, ke Lembah Tengkorak. Itu benar-benar unpredictable banget. By the way, saya jarang ke alam ya. Saya tipe yang laptop di rumah, di kantor, pulang gitu. Saya jarang main ke alam. Pertama kali saya main ke alam waktu di kampus bareng sama teman-teman saya. Mereka bilang, ya ke Papandayan yuk, itu Gunung Pemula kok amatir gitu kan. Kemudian pas saya ke sana itu sama sekali tidak menyenangkan buat saya. Kan harus menanjak gitu itu pendakian saya yang terakhir gitu ya. Apa udah nggak mau naik gunung-gunung lagi gitu kan. Tapi di sini kesini sini saya jadi mulai kayak pengen healing gitu ke alam gitu ya. Kemarin janjian lah sama seorang teman yang emang udah biasa ke alam ke Lembah Tengkorak. Dia belum pernah ke sana gitu. Karena dia pikir itu namanya aja Lembah Tengkorak ya mungkin landai gitu ya turun gitu kan ya kebayangnya. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Ada naiknya, turun, naik lagi gitu kan sampai 4 kali tanjakan kalau nggak salah. Ya, dia bilang di sepanjang jalan dia minta maaf. Saya maafin aku ya, aku nggak tahu kalau treknya kayak gini. Kalau aku tahu kayak gini, aku nggak akan ngajak kamu gitu. Ya, tapi apa namanya? Saya pun merasa kesulitan gitu ya. Udah berkali-kali saya ngerasa masih jauh ya. Berapa berapa menit lagi sih nyampenya gitu. Saya bertanya kayak gitu berkali-kali. Tapi at some point akhirnya saya berpikir, tapi kalau Allah merasa ke alam itu kan kita untuk tadabur gitu kan. Kalau saya seberangkan pada hikmah kehidupan saya, seringkali kita ngerasa nggak mampu gitu ya, pengen berhenti gitu menghadapi sesuatu. Padahal mungkin sebenarnya di sisi Allah sebenarnya kita mampu gitu. Ya adalah ya Allah, kalau emang ini adalah kehendak Engkau, bantu hamba ya untuk ngelewatin sampai ke tujuan gitu ya, sampai ke danau itu gitu kan. Alhamdulillah bisa, meskipun 2 jam, 2,5 jam kalau nggak salah kita sampai ke danau. Terus di danau itu saya sambil ngeliatin danau, saya sambil mikir, ini gimana pulangnya ya? Masih ada tenaga nggak ya? Berarti yang tadi turunan sekarang tanjakan gitu kan. Saya perhitungkan gitu kan di kepala saya. Tapi ternyata pulangnya jauh lebih cepat ya 2 jam kurang gitu kan. Nah itu kan
apa namanya bantuan pertolongan dari Allah gitu. Ya ngobrol saya sama teman saya kan, bukan teh gitu. Kadang-kadang kita ini ya ngerasa nggak sanggup, nggak mampu gitu. Padahal sebenarnya menurut Allah kita bisa gitu. Iya ya gitu. Kayak gitu teh. Jadi apa namanya ya semoga gitu ya di fase apapun kita sekarang berada, kita selalu diberikan keyakinan bahwa apa memang kita nggak mampu betul gitu, tapi kita bisa melewatinya jika Allah yang menuntun kita gitu, Allah yang membimbing kita sampai lulus. Gitu Teh Wulan, gimana Teh? Mangga direspon dulu. Ya Allah, Teh. Alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah, akan banget Teh Atifah, makasih banyak. Insya Allah pasti dimampukan oleh Allah, asal lagi. Ada yang udah angkat tangan, alhamdulillah. Kak Azizah Maratus, bolehkah? Silahkan. Hai, lanjut. Oke, silahkan Kak. Saya terdengar jelas, Kak. Terdengar Kak jelas. Oke, monggo. Alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya, Kak. Ini terkait dengan ketergantungan kita kepada Allah ketika kita itu mau diberi ujian atau misalkan ketika itu ingin menggapai satu mimpi. Nah, terkadang kan beberapa ada yang menyalahartikan ketergantungan kepada Allah berarti seperti kayak putus harapan gitu ya. Udahlah, terserah. Nah, nanti kan juga Allah yang menentukan seperti itu. Nah, terkadang kan butuh juga rasa percaya diri dengan manifestasi diri sendiri bahwa kita itu bisa. Nah, itu batas manifestasi percaya diri itu agar tidak terjatuh pada perkara percaya diri bergantung pada diri kita sendiri itu bagaimana ya, Kak? Apakah dipahami, Kak? Paham, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Oke, langsung jawab aja nih Teh Wulan. Iya Teh. Ya Aziza, kenapa jadi begini ya? Teh ya Mbak ya, berarti manggilnya ya Mbak Aziza. Betul ya bahwa kita perlu gitu ya, kita perlu apa tadi istilahnya manifestasi gitu, kemudian percaya gitu ya kalau kita bisa melewati ini, kalau kita bisa meraih itu, meraih ini gitu. Tapi tentu tadi ada batasan sampai agar kita tidak terjatuh gitu pada lembah kesombongan gitu, pada lembah ketergantungan gitu. Bagaimana caranya gitu agar dua-duanya tetap bisa berjalan gitu ya? Em, kita lihat gitu, bagaimana sih contohnya gitu. Bagaimana sih apa namanya yang Rasulullah ajarkan ayat-ayat Qurannya seperti apa gitu kan? Kita ambil kisah Rasulullah di Perang Badar. Ya, di Perang Badar itu apa namanya eh, apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan gitu. Beliau dan para sahabat latihan nggak? Latihan, latihan fisik nggak? Push up gitu ya, memanah, menombak gitu kan, main pedang, kuda gitu. Latihan nggak Rasul para sahabat? Latihan gitu. Tapi apakah mereka melupakan sholatnya gitu? Apakah mereka melupakan doa-doanya pada Allah? Enggak loh, mereka nggak melupakan. Mereka justru lebih banyak lagi berdoa dan meminta di saat apa namanya di saat usaha-usaha mereka itu. Sampai Rasulullah itu kan di malam perang Badar ya, besoknya perang, Rasulullah tuh malam nggak bisa tidur. Kenapa? Beristighosah kalau bahasa kitanya kan. Minta ya Allah, kalau kalau di dalam riwayat-riwayat itu Rasul sampai menunjuk langit gitu ya. Tapi beda ya menunjuk di Arab dengan menunjuk di kita kan beda. Kalau menunjuk di kita kan agak-agak nggak sopan gitu, nyuruh, woi ini dong gitu kan gitu. Tapi di Arab itu adalah tahapan lain dari mengangkat tangan. Kalau kita doa begini, ya Allah, aku pengen makan apa daging misalnya kayak gitu. Gini doang kan minta, tapi kalau udah kayak gini, ya Allah, aku pengen makan daging. Itu kan berharap banget gitu. Kalau ada di atas mengangkat tangan seperti itu ya itu menunjuk ke langit kalau di Arab. Ya Allah, apa kalau engkau tidak memenangkan pasukan ini maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Padahal Rasul dan para sahabat sudah dijanjikan kemenangan, ya kan? Tapi beliau tetap berdoa, beliau tetap latihan fisik dan para sahabat gitu kan.
beliau tetap istighosah, istahajud sampai nggak lepas-lepas gitu di setiap sujudnya, gitu kan, untuk minta apa yang memintakan kemenangan, gitu. Ya, padahal sudah dijamin loh, kan gitu. Kalau kita pikirkan sudah dijamin menang, kan harusnya apa? Ah, santai weh, menang, kan gitu. Rasul juga sendiri sudah dijamin surga, tapi apakah Rasulullah lepas sholat sholat-sholatnya gitu kan, ibadah-ibadahnya? Enggak kan, tetap aja dia jadi yang beliau menjadi manusia, contoh manusia yang ibadahnya paling rajin gitu kan. Kenapa? Karena tidak melepaskan tawakalnya pada Allah. Betul tadi bahwa tawakal itu yang tadi Teteh bilang, oh udahlah Allah, terserah Allah aja gitu. Nah itu adalah tawakal yang salah gitu. Kenapa? Karena tawakalnya baru di akhir ketika sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tawakal itu harus di awal. Ya dari mulai kita mengazamkan mimpi itu, mengazamkan cita-cita itu, dari awal kita sudah ngobrol sama Allah, libatin Allah, ngajuin proposal ke Allah, ya Allah, hamba pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ya, hamba ikhtiarnya tuh begini, begini, begini. Gitu. Ya, tapi hamba tahu nih, hamba nggak akan bisa gitu ya, melupakan, bukan melupakan, menggapai gitu ya, mencapai mimpi itu, kalau hamba tidak mendapatkan ridho, mendapatkan kehendakmu. Kalau kehendakmu tidak berpihak pada hamba, gitu. Dari awal seperti itu sudah. Dalam proses-prosesnya, ya, kita menemukan kesulitan misalnya atau menemukan kemudahan. Ya Allah makasih ya udah dikasih kemudahan. Tadi itu hamba udah bingung loh begini-begini, tapi ternyata ada ada jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini laptop saya mau habis. Mana ya? Charger HP. Oh, ini nih. Kan seperti itu. Kalau menemukan kegagalan misalnya, ya Allah hamba kesulitan di sini, di sini, di sini, gitu. Tolong ya Allah gitu kan, gitu. Itu melibatkan Allah dalam komunikasi gitu. Ngobrol sama Allahnya itu gak putus gitu. Ya jangan hanya saat kepepet doang gitu, ingat Allahnya. Jangan hanya saat sholat doang, tapi di saat kita melakukan langkah-langkah, rencana-rencana yang sudah kita susun, kita terus ingat Allah. Ya seperti itu, sampai di akhir pun gitu, apapun hasilnya, tetap saja gitu, ya Allah, bantu saya untuk bersyukur gitu ya, atau bersabar atas keputusanmu ini, agar hamba bisa memberikan syukur terbaik hamba dan agar hamba bisa memberikan sabar terbaik hamba, apapun nanti keputusan Allah. Kebayang nggak Teh, Azizah? Mohon direspon ya, Mangga. Jadi begini ya Kak, Mhm. Eh, apa tidak apa-apa bermanifestasi dan juga melakukan ikhtiar, tapi untuk mencegah dari jatuh pada kesombongan, ketergantungan pada diri sendiri, itu tetap melibatkan Allah dengan cara berkomunikasi terus seperti itu ya Kak. Iya betul ya, karena manifestasi dari awal sebenarnya gini ya, urutannya ya, ketika kita menginginkan sesuatu, aduh aku pengen nih punya mobil misalnya, gampangnya gitu. Eh, kita harus ingat bahwa yang mampu menterjadikan kita punya mobil itu siapa? Allah. Ngajuin proposal ke Allah, ya Allah, hamba pengen punya mobil karena ini. Rencananya ini. Dalam melaksanakan rencana itu, libatkan Allah. Kesulitan, kemudahan, komunikasi sama Allah. At the end, apakah kita dapat mobil itu yang kita benar-benar inginkan atau diganti mobil yang lain atau ditunda dulu? Nah, itu juga libatin Allah. Gitu ya, Teh Azizah ya, Mbak Azizah. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aziza. Oke, kakak-kakak, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh raise hand. Mungkin tadi open mic, seperti yang Teh Ajijah sampaikan. Alhamdulillah ada di kolom chat ya. Izin Kak Atipa aku bacain ya dari Kak Salma. Kak mau tanya, bagaimana cara kita mendekatkan diri lagi ke Allah yang seringkali kita imannya naik turun, kadang soleh, besoknya lagi enggak, kayak gitu. Jadi mungkin gimana supaya
supaya kita bisa kalau lagi turun menyadari dan menaiki kembali kayak gitu mungkin ya. Mungkin itu Teh, barangkali mau langsung dijawab Iya, boleh. Masya Allah Kak Salma, naik turun iman itu semuanya ya gitu. Dulu tuh pernah ada sahabat Nabi yang nanya kayak gitu juga. Ya, persis gitu kan. Nangis dia kan di masjid. Ada 3 orang. Saya lupa namanya siapa aja. Kemudian Rasul datang dan bertanya, kenapa kalian? Gitu. Kemudian mereka bilang, ya Rasulullah, kami adalah orang yang munafik. Kenapa kamu bilang begitu? Iya, saat kami dekat sama engkau, gitu kan, saat kami ada di majelis ilmu, gitu. Aku merasa imanku tuh naik, gitu. Tapi ketika aku jauh, gitu ya, aku di rumah, aku dagang, dan lain-lain, aku merasa imanku turun. Akhirat itu jadi jauh lagi, gitu. Ya, gimana caranya biar aku bisa, imanku tuh bisa stabil ya Rasulullah, gitu. Aku nggak mau jadi orang munafik, katanya seperti itu. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata padanya, ya, eh, seandainya ada manusia yang imannya itu stabil, ya, kayak grafik gitu ya, linier gitu kan. Kalau ada manusia yang kayak gitu, dia akan disalamin sama para malaikat. Oh, selamat ya, gitu. Oh, kamu hebat ya, gitu maksudnya gitu di apa diselamatin gitu loh sama para malaikat. Tapi ada nggak manusia yang kayak gitu? Nggak ada kan? Artinya apa? Artinya memang ya iman itu memang naik dan turun. Tapi kita yang bisa kita lakukan adalah berupaya agar dia tuh naik, turun, tapi turunnya tuh nggak yang turun banget gitu. Naik, turun, naik lagi gitu, turun lagi, naik lagi gitu. Ya, akan turun gitu. Tapi jangan sampai turunnya lebih jauh daripada turun yang kemarin. Dan naiknya kita upayakan lebih lagi daripada naiknya yang kemarin, peaknya yang kemarin. Ya, kalau kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, naik itu karena ketaatan, wa yanqusu bimaksiat. Dan menurunnya itu karena kemaksiatan. Ya, gimana caranya? Untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Agar iman kita naik lagi, agar kita bisa merasakan kenikmatan iman lagi. Ya, caranya adalah paksakan diri kita untuk melakukan amal-amal yang Allah suka. Allah suka hamba yang datang tepat, yang sholat tepat waktu. Kita sholat tepat waktu. Allah suka hamba yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik baca, dengar, kaji, journaling, lakukan. Allah senang hamba-hamba yang berpuasa, lakukan. Allah senang hamba-hamba yang suka bersedekah, lakukan. Gitu. Caper sama Allah, teh. Ya, teh Salma, caper sama Allah. Jangan, jangan apa, aduh, aku nunggu mood, belum mood nih, apa ngajinya nanti deh. Jangan kayak gitu. Paksain. Ya, karena surga itu untuk orang-orang yang memaksakan diri, ya enggak? Coba kalau misalnya kita nurutin hati kita. Padahal, hati it's mean hawa nafsu. Ya, padahal diri kita ini lagi sakit. Hati ini lagi sakit. Hati bisa sakit gak sih? Kolbun marid ada di Al-Quran. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Ada hati yang mati, hati yang sakit, hati yang salim, sehat, selamat. Hati kita yang mana? Kalau kita masih cenderung pada hal-hal yang maksiat gitu, yang jauh dari Allah, maka mungkin statusnya masih maril. Kalau kalau manusia sakit, ya dikasih apa? Dikasih obat. Obat pahit nggak? Pahit. Tapi manusia tetap maksa kan minum obat. Kenapa? Karena pengen sembuh. Begitu juga dengan interaksi kita pada Allah, ya, dengan amal-amal ibadah kita, ya, baik itu ibadah fisik maupun ibadah hati, ibadah pikiran, ibadah telinga, dan lain-lain. Kita ketika kita terus-terusan memaksa itu, ya, lama-lama hati kita yang tadinya karatan ini, yang sakit ini, lama-lama akan terkikis. Ya, tapi malas banget ya, itu dilawan. Malas itu adalah akibat dari karatnya hati kita. Kalau terus-menerus digesek gitu ya, insya Allah gitu, semoga hati kita bisa suka pada kebaikan demi kebaikan. Karena qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, ini kepada siapa? Kepada hati. Kalau kita berhasil melakukan amal soleh yang satu, maka amal soleh itu akan memudahkan kita,
ya melakukan amal soleh selanjutnya. Wah, aku bisa nih sholat awal waktu, apalagi ya, oh sholat duha ah, oh sholat rawatib lah. Itu kita akan semangat gitu untuk apa namanya mencapai ibadah-ibadah yang lain. Dan sebaliknya, kalau kita terbiasa atau pernah melakukan satu keburukan, misalnya berbohong, maka bohong itu akan membawa kita pada bohong-bohong yang lain. Gitu. Ya, apakah misalnya apa namanya ngomongin orang gitu ya, maka ngomongin orang itu akan membawa kita pada ngomongin orang-orang yang lain lagi. Qadarulahnya memang seperti itu. Ya, ya. Gitu ya Teh. Salma ya, semoga membantu apa namanya paksakan gitu ya. Gimana caranya mendekatkan diri lagi kepada Allah, paksakan diri kita untuk melakukan amal-amal yang Allah suka, caper sama Allah. Ya, semoga dan doa gitu ya, tentu doa ya Allah, tolong bimbing hati saya, tuntun hati saya agar bisa dekat sama Engkau. Gitu ya Teh, apa namanya Teh Salma di Masya Allah, Teh Salma, semoga menjawab apa yang menjadi pertanyaannya tadi ya. Nah, nanti ditunggu responnya di kolom chat, Teh Salma. Nah, Teh, waktu sudah menunjukkan 2123. Apakah ada satu pertanyaan lagi atau memang mau dicukupkan? Jika ada yang bertanya, mungkin nanti bisa lewat admin ya, atau di Iya, grup mungkin. Oke, siap. boleh lewat admin atau DM aja ya. Oh Eh, iya, DM ya. Makasih Kak Atifah, jawabannya sangat membantu, kata Teh Salma. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tadi jika teman-teman nanti mau ada yang ditanyakan, boleh banget DM IG-nya Teh Atifah Khatrunada atau DM juga dan follow juga Berteman Quran supaya informasi-informasi terupdate kegiatan Berteman Quran akan di-up di sosial media di Instagram. Jadi teman-teman bisa tahu ya, jangan lupa di-follow. Nah, untuk hari ini jika teman-teman mau membuat journaling atau mungkin resume di apa namanya materi, boleh banget ya tag Teh Atifah Khatrunada dan tag Berteman Quran ya di story-nya supaya tadi ya syiarnya dakwahnya semakin luas, makin banyak orang yang tergerak untuk ikut dan belajar, insya Allah kayak gitu. Mungkin kalau dari Teh Atifah sebelum mungkin kita ditutup hari ini ada sepatah dua patah kata untuk menyemangati kita supaya tadi ya bisa utuh kembali, menemukan Allah kembali. Kalau kata-kata terakhir Teh Atifah mah, ke Allah teh harus caper dan memaksakan diri karena surga itu untuk orang-orang yang memaksakan diri. Nah, supaya kita lebih semangat lagi Teh, boleh nih ditunggu boosternya Iya, terakhir selesai. eh apa ya? Bahwa satu-satunya eh, apa istilahnya? Bahwa satu-satunya tempat kita bergantung, ya, yang kuat, yang gak akan pernah berubah, yang gak akan pernah pergi, melihat kondisi kita dalam, melihat bentuk kita dalam kondisi apapun gitu ya, baik itu best or worst gitu. Ya cuman Allah gitu. Akan sangat rugi sekali ketika kita mencari, mengejar, ya eh, yang lain selain Allah. Ya, kita akan jadi lemah, kita akan jadi mudah hancur gitu kan. Kita akan jadi apa? Tidak tenang dan kita akan kehilangan diri kita sendiri. Ya, padahal Allah telah menitipkan potensi yang besar di dalam diri kita. Ya, untuk diri kita sendiri, untuk umat kita, untuk keluarga kita, kan kayak gitu. Ya, dan apa namanya sebelum itu terjadi ya mungkin di sini oh belum kayak gitu Kak, berarti harus balik gitu ya, berarti harus benar-benar pegang Allah. Tapi kalau sudah terjadi, ayo gitu ya kita kembali pada Allah gitu kan, melepaskan semua yang dengan erat kita genggam yang selain Allah. Dan saat hal itu kita benar-benar lakukan, kita akan merasa utuh gitu. Utuhnya kita itu adalah kita plus Allah. Ya kayak gitu. Itu mungkin Teh Bulan. Insya Allah, Alhamdulillah. Diingat-ingat utuhnya kita adalah kita dan Allah. Nah, bismillah ya.
Mudah-mudahan kita menjadi muslimah yang tadi tangguh ketika ada apa-apa, ingatnya kembali lagi kepada Allah, karena tidak ada manusia di dunia pun termasuk kita sendiri yang benar-benar tahu gitu ya, kita tuh kayak gimana selain pencipta kita Allah gitu. Mudah-mudahan sesi ini tidak berakhir di sini ya Teh. Insya Allah kalau melihat di timeline ada sesi curhat. Nah, nanti manfaatkan waktunya. Maaf suara aku masih terdengar Teh. Tadi agak ini apa namanya nge-lag ini Iya, apa udah aku ya. terdengar. Oke, Sudah alhamdulillah udah terdengar terdengar kembali. lagi. Alhamdulillah. Karen Kasiron, ilmunya Teh Atifah. Semoga barokahnya untuk tetehnya yang menyampaikan dan untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa lagi dan tadi bisa saling menguatkan terus dari dari Teh Akila Khair, Teh Atifah dan tim Quran. Alhamdulillah wa iya kita Teh. Semoga insya Allah nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya. Ditunggu, mudah-mudahan kita semua disehatkan, Teh Atifah juga disehatkan terus, sehingga ilmu-ilmu yang sampai kepada kita pun bisa terus berlanjut. Ya, sama Allah dimudahkan, dilancarkan semuanya. Mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri, teman-teman semua, dengan bacaan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan kasiran Teh Atifah. Jazakumullah teman-teman semua. Kak Fahira, terima kasih ilmunya Teh. Masya Allah. Sama-sama Teh Fahira. Jangan lupa join terus di Berteman Quran. Makasih banyak. Hatur nuhun Teteh. Oh iya Kak Azwa dari Banten.